وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat secara sempurna dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam perang. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur karena kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan alhamdulillah kita bisa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita khususnya pada saat ini untuk
bertadabbur, bertafakkur dengan Al-Quranul Karim. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah anugerahkan kita umur yang panjang untuk beribadah. Allah anugerahkan kita keluasan rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, yang menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas dan kita harusnya berupaya istiqomah terus menerus membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokah salawat dan salam ini, dengan rahmat Allah, Allah berikan kita ikhlas, istiqomah untuk membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam kepada beliau. Sehingga dengan rahmat Allah kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan rahmat Allah kita kelak mendapatkan syafa'atul uzmah, pertolongan agung dari baginda Rasul, dan kelak dikumpulkan dengan bendera liwa'u sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah pertemuan terakhir kita banyak mengkaji tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka dengan ambisinya, dengan kepentingan sesaatnya mendustakan risalah nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kemudian Allah menerangkan kembali, ada kaitannya juga dengan mereka, walaupun ini lebih umum sifat pembahasannya. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, tafsir Ibnu Katsir ini, istamalat hadhil ayat ala jamali azimatin wa qawaid amimatin. Jadi ayat ini membahas tentang sesuatu yang umum. Ayat ini membahas sesuatu yang indah, tentang kaedah-kaedah umum yang harusnya menjadi renungan bagi saya, bagi kita semua. Bagaimana tidak? Wa aqidatun mustaqimatun, dan berbicara tentang akidah yang mustaqimah, yang lurus. Kama qala Ibnu Abi Hatim, sebagaimana disampaikan oleh beliau Ibnu Abi Hatim, haddatsana abi, disampaikan kepada kami oleh ayahku, disampaikan kepada kami dari Abid bin Hisam Al-Halbi, disampaikan kepada kami dari Ubaidillah bin Amru, dari Amir bin Syafi, dari Abdul Karim, dari Mujahid, dan dari Abi Dzarrin, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu ditanya oleh seseorang. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah? Mal iman. Apa itu iman? Fatala alaihi, kemudian ketika ditanya tentang apa itu iman, Rasulullah tidak menjawab iman bagaimana, tetapi justru Rasulullah membaca ayat yang kita kaji ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, sampai akhir ayat. Jadi Rasulullah menyampaikan hal tersebut ila akhir ayat. Qala summa sa'alahu aidon, maka kemudian ditanya lagi karena enggak puas nanya. Loh, yang saya tanya itu tentang iman, kok jawabannya tentang ayat ini. Summa fatalaha alaihi, dibacakan ayat yang barusan tadi itu lagi. Summa sa'alahu, kemudian beliau ditanya lagi. Faqala idza amilta hasanatan uhibbuha qalbuka wa idza amilta sayyi'atan abghadaha qalbuka.
Wahada mungkati. Maka kemudian ketika ditanya terus menerus, akhirnya jawaban baginda Rasul, kalau kamu mengamalkan suatu amalan yang baik, kemudian itu disenangi oleh hatimu, atau jika kamu melakukan perbuatan sesuatu yang tidak baik, kemudian hatimu tidak menyenanginya, maka itulah iman. Ini definisi dalam konteks ayat ini. Tetapi ayat ini munqati. Dalam hadis kalau munqati apa Pak? Terputus. Berarti tidak sampai. Ya. Fa inna mujahidan lam yudrik Aba Dzarrin. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadis ini tidak ketemu dengan Abi Dzarrin. Nah, ini mengkotiknya di situ. Makanya kalau dalam hadis itu, kalau kemudian satu orang disampaikan kepada kami, Pak ini, disampaikan kepada kami, Pak ini, kemudian di antara ini nggak nyambung. Nggak nyambungnya bagaimana? Tidak satu zaman. Nah, ini kan nggak nyambung. Kok bisa melompat? Nah, itu berarti mengkotik, terputus. Jadi hadis itu makanya mutawatir atau kesohihannya itu harus bersambung, harus terus menerus bertemu. Akan lucu, tiba-tiba saya menyampaikan hadis, ternyata saya dapatnya dari mbah saya. Lah bapak saya kok dilompati? Nah, kurang lebih begitu. Harusnya dari saya mendapatkan hadis dari bapak saya dari bapaknya, terus begitu. Lah ini kok langsung saya mendapatkan hadis dari mbah saya. Nah, itu kan pertanyaan. Jadi harus nyambung. Lo tahunya dari mana? Ada kitabnya itu. Ada kitabnya, Pak. Yang kitab itu menjelaskan setiap perawi hadis, Pak. Itu berjus-jus itu. Berjilid-jilid. Dulu saya itu mentakhrij dulu, Pak. Mencoba takhrij hadis yang singkat dan pendek. Iya. Jadi saya lupa hadisnya ya. Apa an-nadhafatu minal iman atau innamal a'malu binniyat, saya lupa. Pokoknya hadisnya pendek. Tapi ketika ditakhrij, Pak, itu 3 lembar kertas folio itu lebih, Pak. Nah, kalau kita kan tahunya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan gitu aja. Itu langsung matan. Matan itu artinya isi, kandungan, konten. Nah, tapi kalau asbabul wurudnya, sejarahnya, nah itu makanya nggak ada di selain Islam nggak ada yang sampai sedetail ini. Jadi luar biasanya. Jadi saya lanjutkan lagi, karena Imam Mujahid ini tidak berjumpa dengan Abu Dzar. Fa innahu mata qadiman, karena sesungguhnya beliau itu meninggalnya dulu, sudah lebih awal. Wa qala al-Mas'udi, berkata beliau Mas'udi, haddatsana al-Qasim, disampaikan kepada kami Al-Qasim bin Abdurrahman, qala jaa, datang rajulun ila Abi Dzarrin, seorang laki-laki kepada Abi Dzarrin. Faqala, maka kemudian Abi Dzarrin ini ditanyai oleh seorang laki-laki, mal iman. Kalau yang tadi Abi Dzarrin melihat ada laki-laki yang ditanyai oleh Abi Dzarrin melihat laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Nah, yang sekarang Abi Dzarrin didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya, mal iman, apa itu iman? Faqara alaihi hadhil ayat, maka kemudian Abi Dzarrin juga meniru yang dilakukan oleh Rasulullah, membaca ayat yang kita kaji ini. Maka kemudian apa yang terjadi? Dibacalah ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra, dan seterusnya. Faqala ar-rajulu, saya itu bertanya
Yang saya tanyakan itu laisa anil birri sa'altuka, bukan masalah kebaikan yang aku tanyakan Abi Dzarrin. Saya enggak nanya itu. Faqala Abu Dzarrin ja'a rajulun. Nah, kemudian Abu Dzarrin menyebutkan hadis yang pertama tadi, bahwa juga dulu ada yang datang kepada Rasulullah, bertanya juga kepada Rasulullah apa itu iman. Makanya saya mencontoh apa yang dijawab, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya ini meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika didatangi seorang laki-laki bertanya tentang apa itu iman, wa asyara biyadihi. Sambil lalu tangannya menunjuk, al-mu'min idza amila hasanatan sarrathu wa raja thawabaha wa idza alima sayyi'atan akhzanathu wa khafa iqabaha. Kata beliau bahwa seorang mukmin, nah ini baru kasih penjelasan, bahwa seorang mukmin kata beliau jika dia melakukan kebaikan, sarrathu, dia senang, dia bahagia. Nah. Kemudian selain bahagia apa orang mukmin itu? Waraja thawabah, dia berharap mendapatkan pahala. Jadi tidak apa-apa Pak, jangan bilang begini, aku gak ngarep apa-apa, aku ikhlas. Ya itu ya boleh. Tapi ya kita kan berharap, makanya orang yang puasa hari Arafah diampuni oleh Allah 1 tahun yang masa lampau dan 1 tahun yang akan datang. Ayo, Bapak mau ngomong juga, saya ikhlas gitu. Ini jarang-jarang ini Pak. Kemarin kitab fikih kemarin ada yang bagus itu. Kalau kita punya baju baru, baju lamanya kita berikan. Keutamaannya 1 tahun yang lampau kita diampuni oleh Allah. Bajunya sudah bersih Pak. Bajunya bapak-bapak loh sudah bersih. Sudah bersih dicuci. Iya. Jadi jangan ditumpuk, bagikan, beri. Iya. Syukur-syukur kalau ada orang yang solih, dibuat untuk sholat, dibuat untuk ngaji, lu mantap itu. Bapak tinggal tenguk-tenguk cuma, kok kroso aku iki, kok wong ngaji, kok adem nih gitu. Tapi ya jangan nemen-nemen Pak, ngasih, sampean sholat apa enggak, lega ya gak sido, ya, gitu ya. Ya kan bisa dibuat untuk kebaikan yang lain. Ya cuma ya itu, kita kan melakukan sesuatu sekiranya menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir amalan-amalannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi ciri orang mukmin itu apa? Kalau dia beribadah senang. Kalau beribadah melakukan kebaikan senang. Masya Allah. Coba ini bapak-bapak yang hadir ini, wajah-wajah yang senang semua. Iya. Ada yang ragu-ragu mau bilang amin, ada yang ragu-ragu. Ya apa ya sing enak? Jawab amin apa enggak ya? Iya. Senang. Masya Allah. Mau berangkat ke masjid senang. Iya. Mau sedekah senang, mau puasa senang. Masya Allah. Kenapa? Karena itu tidak bisa dibohongi. Itu berkaitan dengan jiwa kita Pak, kebutuhan kita. Nah kalau ada orang melakukan amalan soleh jadi sedih, susah, nah ini masalahnya. Dia berarti salah masuk Pak. Salah masuk. Iya. Karena jiwa kita ini membutuhkan itu. Kalau ada orang yang mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan apa yang telah Rasulullah gariskan, salafus soleh contohkan, nah itu jadi pertanyaan besar.
Iya, ada orang diberi peringatan, diingatkan, kok kupingnya panas. Oh, ini. Berarti kan ada yang salah. Ya? Sampean niku koyok-koyoke wis duwe kaplingan nduk surga sampean ngelingno aku lah gitu. Padahal itu dicontohkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu akan berada sungguh-sungguh dalam kerugian. Lafi itu tekanan itu lamnya itu. Sungguh-sungguh akan berada dalam kerugian. Selama apa? Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, iman, wa amilus solihat. Amilus solihat ini beramal soleh, senang. Beramal soleh itu tidak harus dengan mengeluarkan biaya, dengan harus melakukan apa. Sebisa kita. Contoh paling ringan apa? Mengingatkan di grup lagi seru-serunya debat, saut sana, deng, wayai sholat, gitu. Wis yakin saya, nggak ada yang komen nih. Iya, izin kali, ayo komen mana? Iya. Jadi tawasul, ayo sholat. Iya, masya Allah. Jadi kita ini akan rugi kalau tidak saling mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Gitu. Selama memberi peringatan itu masih bermanfaat, selama memberi peringatan itu masih berguna, lakukan. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, orang-orang sekitar kita, semakin lebar. Itu ciri orang mukmin. Yang kedua, wa idza alima sayyi'atan ahzanathu wa khafa iqabu. Jika dia mengetahui suatu perbuatan yang tidak baik, maka dia akan bersedih, Pak. Apa? Dia takut dengan hukumannya, sanksinya. Bahwa itu adalah ciri-ciri orang-orang yang mukmin, yang iman kepada Allah. Dia takut, dia khawatir dengan hukuman Allah. Makanya orang-orang dulu itu kalau bicara takwa itu adalah takut marang Gusti Allah. Jadi takwa itu kan takut. Bahwa takwa itu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu konteksnya definisi yang berbeda. Tapi bagi orang-orang dulu untuk menjabarkan itu kan mungkin sulit. Yang penting takwa itu takut gitu. Takut kepada Allah, takut dengan siksa Allah, takut. Jadi makanya mereka itu benar-benar takut. Nah sekarang ini karena dibuka semuanya, lah itulah jarene madhab iku, jarene sing iki gak popo, pokoknya ojo akeh-akeh lho, tawar Pak. Kalau orang dulu nggak macam